Halo semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Oke, di video ini saya mau bahas perbandingan antara CCA CXS dengan sebagian IM di kelas ini. Jadi langsung saja ke intinya. Nah, seperti yang sudah saya bilang di impresi awal, build quality IM ini salah satu yang paling the best di kelas 200 ribuan. Jadi buat teman-teman yang belum nonton impresi awal, bisa lihat dulu supaya nyambung ke sini. Oke, langsung saja ke perbandingan. Yang pertama dengan CCA Lyra. Untuk build quality jelas bagusan CXS. Tapi untuk fitting sama-sama nyaman di telinga saya. Malah CXS sedikit lebih nyaman walaupun lebih berat housingnya. Oke, masuk ke kualitas audio. Keduanya punya tonal yang sangat mirip. Bass di Lyra sedikit lebih kecil, tapi sama-sama deep dan fun. Yang membedakan pukulan bass di CXS terasa lebih adaan dan sedikit lebih gesit. Kemudian untuk kualitas vokal mirip aja, tapi posisi vokal di CXS terasa sedikit lebih maju, namun sedikit lebih sibilan di lagu-lagu tertentu. Nah, untuk bagian treble keduanya mirip, mulai dari ekstensi, clarity, sampai detailnya. Keduanya memang tidak begitu extended, dan keduanya punya level picky yang minim. Ada tapi gak sampai tajam. Nah, untuk teknikalitas keduanya bisa dibilang mirip-mirip aja. Tapi untuk transient, separasi, dan imaging, CXS sedikit lebih unggul. Tapi untuk sound staging, Lyra sedikit lebih luas. Jadi keduanya ya sekelas aja ya. Walaupun memang CXS sedikit lebih baik. Overall, untuk kualitas fisik dan audionya saya lebih suka CXS. Tapi untuk model saya tetap lebih suka Lyra. Oke, lanjut lawan CCA CRA+. Build quality-nya jelas bagusan CXS. Tapi untuk fittingnya sama-sama nyaman dan sama-sama mudah untuk di-drive. Nah, untuk audionya tonal keduanya ini agak beda. Bass di CRA+ terasa lebih fun dan lebih hangat. Sedangkan di CXS terasa lebih deep dan sedikit lebih gesit. Nah, di bagian vokal menurut saya CXS lebih baik dan lebih natural dibanding CRA+ yang cukup kering. Kemudian treble-nya. Di CRA+ lebih bright, lebih sparkling, dan lebih extended. Bahasa umumnya lebih ngencering lah. Juga sedikit lebih detail tapi lebih minim picky. Sedangkan di CXS treble-nya sedikit lebih kalem dan tune-nya lebih natural. Nah, untuk teknikalitas menurut saya CRA+ sedikit lebih oke. Utamanya di bagian resolusi dan sound staging. Tapi untuk lain-lainnya ya ini mirip aja. Jadi overall untuk tuning, timbre, dan kualitas vokal sedikit lebih baik di CXS. Tapi kalau ngomongin treble yang extended memang CRA+ masih lebih unggul. Oke, lanjut lawan QKZ XHBB. Untuk build quality-nya jelas masih bagusan CXS. Tapi untuk fittingnya sama-sama nyaman dan juga sama-sama mudah di-drive. Nah, untuk audionya keduanya ini jelas punya tonal yang beda. QKZ XHBB punya tonal yang lebih L-shape atau lebih bassy. Juga lebih smooth dan lebih warm. Kuantitas bass QKZ XHBB lebih gede dan lebih boomy. Sedangkan CXS punya bass yang lebih gesit dan lebih terkontrol. Nah, ngomongin mid dan vokal, QKZ XHBB lebih warm, lebih tebal, dan lebih oke untuk vokal cowok. Tapi agak kurang lepas untuk vokal cewek. Sedangkan di CXS kebalikannya. Lebih lepas di vokal cewek, tapi agak tipis di vokal cowok. Nah, untuk bagian treble, QKZ XHBB lebih smooth, lebih warm, dan lebih natural. Sedangkan untuk clarity dan detail lebih oke di CXS. Begitupun di bagian teknikalitas. Overall, CXS lebih baik. Kecuali sound stagingnya ya mirip-mirip aja. Jadi buat yang bingung mau pilih CXS atau QKZ XHBB. Nah, ini kembali ke selera teman-teman. Mau yang lebih bass head atau yang sedikit lebih all round. Oke, lanjut lawan Tangzu One Earth. Keduanya punya fitting yang sama-sama nyaman di telinga saya. Dan tentunya sama-sama mudah untuk di-drive. Tapi kalau ngomongin build quality jelas CSX lebih baik. Oke, lanjut ke audionya. Tonal Tangzu One Earth ini lebih balance atau lebih seimbang antara bass, vokal, dan treble-nya. Juga lebih masuk ke banyak jenis musik dan punya kualitas vokal yang lebih baik.
Sedangkan CX punya bass yang lebih fun, lebih deep, dan pukulannya lebih berasa. Selain itu, treble-nya lebih energik dan punya teknikalitas yang overall sedikit lebih baik. Jadi ini juga balik lagi ke selera teman-teman. Dan tentunya disesuaikan dengan playlist masing-masing. Oke, untuk kesimpulannya gini. Saat ini memang udah banyak pilihan ayam yang bagus di kelas 200 ribuan. Dan CX ini adalah salah satunya. Worthy lah buat dibeli. Soalnya punya tonal yang bagus, teknikalitas yang bagus di kelasnya, dan punya build quality yang cakep. Nah, menurut saya CX ini cukup all-round. Tapi lebih oke buat musik rock, pop rock, alternatif, dan akustikan. Bahkan di bawah metalan pun masih oke lah. Adapun kelemahannya seperti sedikit sibilan dan sedikit picky. Tapi ini masih sangat bisa ditoleransi. Oke, sampai di sini dulu dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.